Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya, perkenalkan, saya Evita, ahli gizi dari Rumah Sakit X. Selamat pagi juga, Mbak. Alhamdulillah, Mbak, baik sekali. Setelah sekian lama, kita juga bisa bertemu ya, Mbak, walaupun hanya dengan via Zoom. Iya, Ibu. Alhamdulillah ya, Ibu. Pandemi gini di rumah aja ya, Ibu. Oh iya, anak Ibu bagaimana kabarnya? Apakah tetap tidak mau makan, Bu? Untuk konseling hari ini, saya meminta waktu Ibu sekitar 15-20 menit ya, Ibu. Iya, Mbak. Aku di rumah Aiki, Mbak. Nggak iso kumpul-kumpul ambil konco-koncoku. Yo lewat Zoom iku, Mbak. Anakku pancet, Mbak. Nggak arep mangan. Terus diare. Eh, iya Ibu, memang kalau pandemi gini semuanya serba virtual ya Ibu. Oh iya, kalau boleh tahu anak Ibu dalam satu hari makannya berapa kali ya Bu? Nggak mesti, Mbak. Kadang sehari iku, kadang sekali. Angel, Mbak, mangani. Yo tapi minum terus, Mbak. Anakku iku. Ya, seperti itu ya Bu. Baik, saya langsung saja ya Bu untuk menjelaskan keadaan anak Ibu berdasarkan formulir rujukan dari dokter A. Jadi anak Ibu ini dirujuk ke ahli gizi supaya mendapatkan asuhan gizi dan mencari solusi untuk kesembuhan anak Ibu melalui pola makannya Bu. Iya, Mbak. Seperti yang sudah dijelaskan Mbak waktu di WhatsApp itu ya, Mbak. Kata dokter A itu, waktu itu anakku gizi buruk, Mbak. Iya, betul Ibu. Jadi anak Ibu ini menderita gizi buruk disertai dengan diare, Bu. Hasil perhitungan berat badan menurut umur anak Ibu ini menunjukkan bahwa mengalami gizi buruk. Sebelumnya saya izin menjelaskan tentang gizi buruk dan diare ya Ibu. Jadi saya akan menunjukkan beberapa tujuan dari diet gizi buruk ini. Sebentar ya Ibu, saya mau nge-share uh, leaflet informasi tentang diet untuk gizi buruk ini. Iya, betul Ibu. Jadi anak Ibu ini menderita gizi buruk. Dilihat dari hasil pengukuran berat badan menurut umur, anak Ibu ini mengalami gizi buruk. Sebelumnya saya izin menjelaskan tentang gizi buruk dan diare ya Ibu. Bisa dilihat informasi di layar itu Bu. Jadi untuk gizi buruk ini tata laksananya itu menggunakan diet tinggi kalori, tinggi protein. Apa sih diet tinggi kalori, tinggi protein itu? Jadi diet TKTP itu merupakan diet yang energi dan proteinnya itu di atas kebutuhan normal, diberikan untuk mencegah malnutrisi pada pasien akibat kekurangan energi dan protein. Nah, kemudian tujuan dari diet ini tuh apa sih? Tujuannya yang pertama itu untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Dan yang kedua, menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Nah, anak ibu ini kan berat badannya hanya 6,5 kilo ya, Bu? Iya, Mbak, benar. Ya, jadi sebenarnya untuk normalnya berat badan anak ibu ini harus 10,8 kilo. Nah, untuk mencapai itu berarti anak ibu harus naik 4,3 kilo, Bu. Seperti Banyak itu. juga ya, Mbak. Iya, Bagaimana Ibu. ya, Mbak? Oh ya, ya sebelumnya sebelum itu saya ingin menjelaskan bahan makanan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan ya, Bu. Bisa dilihat di layar untuk bahan makanan yang dibolehkan untuk karbohidrat itu bisa bersumber dari nasi, jagung seperti biasanya Ibu. Nah, untuk protein hewani ada ayam, daging sapi, terus hati ayam. Nah, untuk hati ayam ini sangat disarankan Ibu karena mengandung tinggi protein. Kemudian untuk lemak bisa menggunakan minyak, margarin atau mentega, tetapi dalam jumlah yang terbatas ya Ibu. Kemudian santan encer juga untuk sayur bisa semua sayur kecuali yang menimbulkan gas. Untuk buah, semua buah juga kecuali nangka, durian, seperti itu. Untuk minumannya, anak ibu masih minum ASI ya, Bu? Iya, masih. Iya, berarti diberikan ASI, Bu. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bahan makanan yang tidak dibolehkan.
Untuk bahan makanan yang tidak dibolehkan ini seperti cake itu masih tidak boleh ya Ibu, karena anak Ibu kan masih umur sekitar 1 tahun ya Ibu. Nah, untuk protein, semua daging yang berlemak, ham, dan sosis. Untuk sayuran itu sayuran yang menimbulkan gas seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti sawi, lobak, kol gitu. Nah, untuk bumbunya ini tidak boleh menggunakan bumbu yang merangsang pencernaan, seperti pedas, seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu. Iya ya Mbak, baik Mbak. Gizi buruk itu sebenarnya apa sih Mbak penyebabnya? Lah arek ku iku anak cilikku ku gak arep mangan Mbak. Terus iku Mbak, apa mana ya Mbak? Carane iku naikin BP ku ya apa Mbak? Ya, jadi gizi buruk itu ketidaksesuaian asupan gizi, baik itu gizi kurang maupun gizi lebih, Ibu. Nah, berdasarkan data yang sudah saya baca, anak Ibu ini kan mengalami gizi buruk. Itu tuh dikarenakan asupan makanan yang kurang dari kebutuhan yang sebenarnya, baik itu dari protein, lemak, maupun karbohidratnya, Ibu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan fase-fase gizi buruk ya, Ibu. Iya Mbak, boleh Mbak. Saya biar tahu Mbak. Oke, Ibu. Nah, fase gizi buruk itu ada 3, Ibu. Yang pertama, ada fase stabilisasi, fase transisi, dan fase rehabilitasi. Nah, untuk fase stabilisasi ini tuh merupakan fase pemberian F75. Jadi F75 ini merupakan formula 75, di mana formula ini itu mengandung 75 kalori untuk tiap 100 ml larutan. Nah, fase stabilisasi itu untuk apa sih? Jadi fase stabilisasi ini tuh untuk menstabilkan kondisi anak dan untuk menaikkan berat badan anak. Kemudian yang kedua ada fase transisi. Nah, di fase transisi ini diberikan formula 100. Jadi formula 100 ini tuh mengandung 100 kalori untuk setiap 100 ml larutan. Nah, tujuan dari fase transisi ini itu apa sih? Jadi fase transisi ini tuh bertujuan untuk mempersiapkan anak agar menerima cairan dan energinya itu lebih besar seperti itu. Nah, untuk fase stabilisasi ini tuh tujuannya untuk memberikan makanan pada fase untuk mengejar pertumbuhan anak, Ibu. Jadi pada fase ini tuh diberikan formula 100 untuk mengejar pertumbuhan anak seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang diare ya Ibu. Anak Ibu kan diare juga ya Ibu? Iya Mbak, diare terus anak saya. Iya, ya. Jadi diare ini itu merupakan buang air besar yang encer dan terjadi lebih sering dari biasanya. Nah, gizi buruk dan diare ini tuh dua hal yang saling berhubungan, Ibu. Jika diare terjadi terus-menerus, itu tuh dapat mengakibatkan berkurangnya nafsu makan anak. Nah, dan gangguan pencernaan juga. Nah, itu tuh menyebabkan penurunan penyerapan zat-zat gizi di dalam tubuh sehingga menimbulkan gizi buruk. Sebelumnya, apa anak Ibu sudah mendapat vitamin penambah nafsu makan dari dokter? Pantesan Mbak, anakku iki lemas Mbak. Terus kurus awak Mbak. Sudah Mbak, anak saya iku dapat obat-obatan, vitamin, penambah nafsu makan. Kata dokter A itu terkait asupan makan anak saya itu harus dikonsultasikan bersama mbaknya. Iya, betul Ibu. Alhamdulillah, Ibu segera membawa anak Ibu ke rumah sakit. Jadi, anak Ibu ini cepat tertangani. Oh ya, setelah minum vitamin penambah nafsu makan, apakah ada peningkatan terkait nafsu makan anak Ibu? Begini Bu, jadi, oh ya, nanti jika ada informasi tentang yang kurang dimengerti, nanti bisa tanyakan ke saya melalui WA ya Bu. Jadi informasi tadi yang saya share akan saya kirimkan melalui WA. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah Mbak, anakku iku rada arep mangan. Tapi kadang-kadang jeneng nyari cilik ya Mbak. Nggih pun Mbak, matur suwun penjelasane Mbak. Engko lek ono pertanyaan aku WhatsApp Mbaknya ya. Iya Ibu,
Ibu harus ekstra sabar ya Ibu dalam menghadapi anak. Nah, apalagi saat sakit. Anak untuk makan itu pasti sedikit, Bu. Jadi Ibu harus terus membujuk anak Ibu agar mau makan. Nggih Ibu sama-sama. Oh ya, untuk konseling selanjutnya bisa kita atur jadwal lagi ya Bu untuk melihat perkembangan kondisi anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik Mbak, saya bersedia. Saya juga sangat senang. Sekali lagi, matur suwun ya Mbak. Wawasanku iku dadi bertambah iki Mbak. Alhamdulillah Ibu, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa mulai Ibu terapkan kepada anak Ibu ya, dan semoga anak Ibu bisa cepat sembuh. Oh ya, terima kasih Ibu sudah mempercayai saya untuk memberikan konseling gizi kepada anak Ibu. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya Ibu untuk konseling dengan saya. Sama-sama nggih Mbak. Saya akhiri dulu Mbak. Soalnya iki aku janjian karo konco-koncoku. Iya Arisan Ibu. lewat Zoom. Oh iya, Assalamualaikum ya Mbak. iya Bu. Oke Ibu, Waalaikumsalam. Anakku kok lemes terus iku Mbak, tambah kurus awake. Sudah. Yang pertama, yuk. Jangan. Mbak Nun, ayo Mbak Nun.